Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat semua. Lagi dan lagi kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah Subhanahu wa taala telah berikan kepada kita. Dan tak lupa juga kita berselawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hari ini kita akan menceritakan kisah sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kisah semangat anak-anak dalam mengamalkan agama. Sebelum kita menceritakan kisah ini, terima kasih atas subscribe-nya. Semoga yang mensubscribe Allah Subhanahu wa taala berkahi hidupnya dan Allah Subhanahu wa taala masukkan ke dalam surga tanpa hisab. Kisah Imam Husain bin Ali radhiyallahu anhu menuntut ilmu ketika masih anak-anak. Husain bin Ali radhiyallahu anhu juga cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Usianya 1 tahun lebih muda dari Hasan radhiyallahu anhu. Dia masih berusia 6 tahun lebih beberapa bulan ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat. Apa yang dapat diingat oleh anak seusia 6 tahun tentang masalah agama? Namun, dalam kitab-kitab hadis banyak terdapat riwayat Imam Husain radhiyallahu anhu. Ia pun termasuk ahli hadis dan digolongkan ke dalam imam-imam yang telah meriwayatkan 8 hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Imam Husain radhiyallahu anhu berkata, "Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika seorang muslim laki-laki maupun perempuan mendapat suatu musibah dan setelah beberapa waktu kemudian dia mengingat kembali musibah itu lalu membaca inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, maka akan memperoleh pahala yang sama seperti ketika mendapat musibah itu." Nabi sallallahu alaihi wasallam pun pernah bersabda, "Jika umatku mengendarai perahu kemudian membaca doa bismillahi majraha wa mursaha inna rabbi laghafurur rahim, maka ia akan selamat dan tidak akan tenggelam." Husain radhiyallahu anhu telah menunaikan ibadah haji sebanyak 25 kali dengan berjalan kaki. Ia pun banyak mengerjakan solat dan puasa, juga sering memberikan sedekah serta menyibukkan diri dengan amalan-amalan agama secara istiqomah. Suatu hari Rabi'ah radhiyallahu anhu bertanya kepada Husain radhiyallahu anhu, "Apa engkau mempunyai pengalaman khusus ketika bersama Rasulullah SAW?" Husain radhiyallahu anhu menjawab, "Suatu ketika aku naik dan berdiri di sebuah jendela. Di sana aku melihat ada tumpukan buah kurma untuk sedekah. Lalu aku mengambilnya dan meletakkan buah kurma itu di mulutku. Lalu Rasulullah SAW bersabda, 'Buanglah, buanglah. Kita tidak boleh memakan barang sedekah.' Dan Rasulullah SAW bersabda, 'Sebagian dari bagusnya keislaman seseorang adalah jika ia meninggalkan perbuatan yang sia-sia.' Selain itu masih banyak lagi hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang telah diriwayatkan olehnya. Hikmah, masih banyak kisah-kisah kehidupan para sahabat radhiyallahu anhu ketika mereka masih kecil. Mahmud bin Rabi radhiyallahu anhu adalah seorang sahabat yang masih berusia 5 tahun ketika Rasulullah SAW wafat. Ia berkata, "Pada suatu ketika Rasulullah SAW berkunjung ke rumah kami dan di rumah kami ada sebuah sumur. Beliau mengambil airnya dan menuangkannya ke mulut saya. Sekarang kita justru mengajarkan perbuatan sia-sia kepada anak-anak kita, bercerita tentang kisah-kisah bohong dan fiktif kepada mereka, sehingga mereka terbiasa dengan perbuatan sia-sia. Hal inilah yang membuat kehidupan agama mereka menjadi rusak. Jika kita bercerita kepada mereka tentang keagungan Allah, Nabi-Nabi Allah, para sahabat Nabi, para tabi'in dan wali-wali Allah, maka secara tidak langsung kita telah menanamkan kebesaran Allah ke dalam hati mereka.
Selain itu, kita harus mengajarkan kepada mereka tentang kecintaan kepada kampung akhirat yang pasti akan kita alami. Juga kita memahamkan mereka tentang siksaan dan murka Allah Subhanahu wa taala, agar tertanam dalam hati mereka sehingga mereka memahami bahwa dunia ini akan hancur dan akhirat itu kekal abadi selama-lamanya. Anak-anak mempunyai daya ingat yang lebih kuat daripada orang dewasa. Tidaklah sulit jika dalam masa-masa seperti itu mereka dilatih untuk membaca Al-Quran, sehingga waktu tidak akan terbuang dengan sia-sia. Maulana Zakaria pernah mendengar dari ayah dan nenekku bahwa ketika ayahku disafih, beliau sudah hafal Al-Quran sebanyak 3/4 juz. Dan ketika berusia 7 tahun, ayahku sudah dapat menghafal seluruh isi Al-Quran. Selain itu, ia juga belajar dari ayahnya, kakekku, kitab Parsi Bururistan, Skandar Namah dan lain-lain. Ayahku berkata, ketika aku selesai menghafal Al-Quran, ayahku akan memerintahkanku untuk membaca seluruh Al-Quran dalam 1 hari. Setelah itu baru boleh beristirahat. Pada musim panas, setelah subuh kami membaca Al-Quran di atas atap selama 6-7 jam. Barulah diperbolehkan makan siang. Pada sore harinya aku mempelajari bahasa Parsi. Kegiatan ini berjalan selama 6 bulan dan aku mulai membaca Al-Quran setiap hari sampai khatam. Selain itu, aku juga mempelajari kitab yang lain juga. Hal itu merupakan sesuatu yang luar biasa untuk anak seusia 7 tahun. Namun hasilnya, dia dapat mengingat ayat-ayat mustabihat, mustasyabihat dan Al-Quran. Pekerjaannya berdagang kitab dan seluruh pekerjaan di toko kitab itu dikerjakan seorang diri. Selama bekerja, lidahnya selalu membaca Al-Quran. Terkadang ia juga mengajar anak-anak di madrasah agama yang ada di tempat itu. Dengan pelajaran-pelajaran lain, itulah 3 macam pekerjaan yang dilakukan olehnya dalam satu waktu. Namun, cara belajar mereka tidaklah seperti cara kita yang biasa digunakan di pesantren-pesantren ataupun di madrasah-madrasah pada umumnya, yang pengajarannya ada di tangan ustaz. Sistem mereka banyak melibatkan murid, yaitu murid membaca teks kitab, kemudian menerjemahkannya dan mengemukakan maksudnya. Jika mereka dapat melakukan itu dengan benar, maka mereka akan terus membaca. Dan jika murid salah, baik ketika membaca, menerjemahkan ataupun ketika menjelaskan maksudnya, maka ustaz akan segera membetulkannya. Pelajaran akan dilanjutkan. Jika murid sudah memahami, apabila salah maka akan diperingatkan. Kisah ini bukanlah cerita zaman dulu. Ini adalah kisah pada zaman sekarang. Maka dari itu kita tidak dapat mengatakan bahwa para sahabat kuat-kuat dan sungguh-sungguh. Kita pun harus dapat mencontoh kemampuan mereka. Alhamdulillah, itulah satu buah kisah sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kecintaan anak-anak dalam mempelajari agama semoga menjadi pelajaran yang berharga bagi kita. Dan kita tutup dengan doa subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.